Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahimin dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Timur. Yang pertama, coba jelaskan poin-poin penting dari setiap pertemuan yang sudah dilaksanakan. Kemudian jelaskan isi materinya. Ya, lanjut ke pertemuan pertama. Filsafat Timur adalah perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Peradaban India memulai eksistensinya di daratan Indus yang sekarang kita kenal dengan nama India sekitar tahun 1000 sampai 600 sebelum Masehi. Peradaban Cina yang muncul di panggung sejarah dalam pemerintahan dinasti ke dinasti pada tahun 1027 sampai 506 sebelum Masehi. Sebelum filsafat Cina, India, dan Persia muncul. Peradaban awal telah berkembang di Asia. Kemudian tujuan dari mata kuliah Filsafat Timur ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dan pemikiran-pemikiran filsafat di wilayah Timur. Dalam membahas filsafat Timur, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang batas-batas antara wilayah Barat dan Timur, seperti Turki yang menjadi salah satu negara yang membatasi wilayah antara Barat dan Timur. Diketahui bahwa filsafat Barat pertama kali muncul di Yunani sekitar abad 5-6 sebelum Masehi, yang kemudian berkembang di Eropa, sedangkan jauh sebelum sekitar 1000-2000 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya di Timur sudah ada kemunculan filsafat yang berbentuk hikmah atau wisdom. Filsafat Timur lahir dan berkembang terutama di wilayah Asia, Cina, India, Jepang, Korea, dan Indonesia, dan Timur Tengah, Persia, dan Arab. Kemudian dalam mata kuliah ini, wilayah yang akan dibahas yakni India, Cina, Indonesia, filsafat Banjar, dan lainnya. Antara filsafat Timur dan Barat memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing, yakni filsafat Timur lebih mengarah kepada spiritualitas, yaitu penghayatan hidup dan intuisi sangat penting selain pengalaman dan rasio, menekankan pada aspek tindakan apa yang dihasilkan relasi yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan bersifat etis. Aliran seperti Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme, dan lainnya. Sedangkan filsafat Barat lebih mengarah kepada pengalaman empiris dan rasionalitas. Bagaimana cara berpikir yang benar, apa yang sudah dihasilkan berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan, aliran seperti idealisme, rasionalisme, empirisme, dan lainnya. Lanjut ke pertemuan kedua tentang filsafat India. Di sini saya mengambil poin penting filsafat India adalah filsafat India menganggap akal budi sebagai unsur terpenting dalam diri manusia dan dianggap sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Dalam filsafat India klasik, akal budi menjadi kemampuan untuk membedakan mana hal yang baik dan hal buruk. Pertemuan ketiga, sejarah filsafat India seperti halnya di Tiongkok dan Yunani, yaitu tumbuh dari perkembangan agama. Perbedaannya dengan di Tiongkok dan Yunani adalah bahwa di India filsafat itu tidak dapat berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi suatu kekuatan rohani yang berdiri sendiri. Kemudian pada masa sutra-sutra berulah berbagai pemikiran dan renungan dilakukan dengan penuh kesadaran bersamaan dan cermat. Beragam pemikiran dan renungan itu tidak hanya semata-mata menggambarkan kebebasan yang masih dipengaruhi oleh agama. Mengenai sistem-sistemnya sendiri, tidak ada dikatakan dengan tepat mana yang lahir lebih dulu dan mana yang datang kemudian. Berbagai aliran telah bertoleransi antara pemikiran satu dan lainnya. Seperti halnya yoga menerima pemandangan Sankhya, Nyanya pun menunjuk baik pada Vedanta maupun Sankhya. Hanya Mimamsa yang secara langsung atau tidak langsung mengakui bahwa aliran lain telah muncul terlebih dahulu sebelum alirannya.
Kemudian kita memasuki ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang filsafat Hindu. Filsafat Hindu merupakan tatanan pemikiran para filsufnya sebagai ungkapan pemikiran-pemikiran tentang keagamaan dan tentang kehidupan. Filsafatnya ini berpijak pada sat darsana. Darsana sendiri merupakan penglihatan atau pandangan tentang realitas. Filsafat Hindu juga sering dianggap Atman Satris, artinya semuanya, dimulai dari Atman dan berakhir pada Atman. Dalam pembelajarannya selalu mengarah kepada tujuan hidup tertinggi, yaitu moksha. Moksha dalam ajaran Hindu berarti bebas dan lepas dari ikatan dunia. Moksha adalah mencapai kelepasan, kebebasan atau kesempurnaan roh dan ikatan dunia. Agama Buddha adalah sebuah agama non-teistik atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Kemudian penjelasan sedikit tentang Buddha. Secara etimologi, perkataan Buddha berasal dari Bud yang berarti bangun atau bangkit, dan dapat pula berarti pergi dari kalangan orang bawah atau awam. Kata kerjanya Bujjati antara lain berarti bangun, mendapatkan pencerahan, memperoleh, mengetahui, mengenal, atau mengerti. Dari arti epistemologi tersebut, perkataan Buddha mengandung beberapa pengertian seperti orang yang telah memperoleh kebijaksanaan kesempurnaan, orang yang sadar secara spiritual, orang yang bersih dari kotoran batin yang berupa dosa, kebencian, loba, serakah, dan moha kegelapan. Kemudian memasuki pertemuan ke-6 tentang filsafat Cina. Filsafat Cina sebagai suatu bagian dari 3 filsafat yang berpengaruh di dunia selain filsafat Barat dan filsafat India, merupakan suatu filsafat tersendiri dengan berbagai metode, corak, kecenderungan, dan berbagai kekhususan yang dimilikinya, bahkan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, filsafat Cina merupakan suatu filsafat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pada perkembangan dunia timur seperti Cina dan negara-negara yang terletak tidak jauh darinya, seperti Jepang, Hong Kong, Korea, dan negara timur lainnya pada masa kini, mempunyai corak seperti ciri khas dan juga bahkan mulai berpengaruh terhadap bangsa lain, yang pada perkembangannya sejarah tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya maupun keilmuan dan kefilsafatan pada masa dahulu. Ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Selalu dicarikan keseimbangan harmoni, suatu jalan tengah antara dua ekstrem, antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, antara manusia dan surga. Toleransi kelihatan dalam keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi. Suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang luar biasa juga dalam bidang agama. Kemudian perikemanusiaan. Pemikiran Cina lebih antroposentris daripada filsafat India dan filsafat Barat. Manusialah yang selalu merupakan pusat filsafat Cina. Ketika kebudayaan Yunani masih berpendapat bahwa manusia dan dewa semua dikuasai oleh suatu nasib buta, dan ketika kebudayaan India masih mengajar bahwa kita di dunia ini tertahan dalam roda reinkarnasi yang terus-menerus, maka di Cina sudah diajarkan bahwa manusia sendiri dapat menentukan nasib dan tujuannya. Kemudian memasuki ke pertemuan ke-7, ajaran yang dikembangkan oleh Lao Tzu bersifat yaitu Taoai, bersifat universal dan menekan manusia untuk mencintai alam, karena alam merupakan bagian dari manusia. Oleh karena itu, ajaran Tao juga terdapat di negara selain Cina. Tao merupakan suatu yang tidak bisa digambarkan, namun ia ada bersifat imanen dan bukan transenden. Ia juga merupakan kejadian dari alam semesta, jalan hidup makhluk yang bersifat alami. Agama Tao menggabungkan ilmu filsafat dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan. Agama Tao menyembah banyak dewa dan dewi seperti agama Konghucu. Dalam praktik kepribadatan,
Agama ini memiliki kitab suci sebagai pedoman para penganutnya dalam menjalankan praktik keberagamaan, di antaranya Tao Te Ching, Chao Yu, Chuang Yu. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua, di antara semua materi mana yang menurut kalian paling relevan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman ini, terutama persoalan filsafat di era sekarang? Menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi, materi paling relevan menurut saya adalah Taoisme. Mengapa demikian? Karena akhir-akhir ini sering sekali terjadi bencana alam seperti banjir. Di dalam materi Taoisme ini diajarkan atau dijelaskan pada konsep tentang manusia. Dalam agama Tao, manusia adalah bagian alam semesta yang diciptakan Tao dan manusia perlu mengalami perubahan yang harmonis dengan Tao. Bila Tao dianggap sebagai prima causa dan kekuatan mistik semesta atau makrokosmos, maka manusia dan makhluk disebut mikrokosmos yang semuanya memiliki Qi dalam dirinya yang bekerja mengikuti irama yin dan yang. Keselamatan atau kesembuhan adalah bila tercapai keselarasan antara irama yin dan yang manusia dan makhluk dan yin dan yang semesta alam. Dan tugas manusia adalah mengusahakan keseimbangan tersebut. Manusia disebut sehat dan sejahtera bila keseimbangan itu terjaga. Tetapi kalau keseimbangannya itu terganggu, maka manusia akan jatuh sakit atau kesejahteraannya menurun. Tugas manusia dalam dunia ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara yin dan yang, agar senapas dan dengan yin dan yang alam semesta. Dan tugas penyelamatan adalah mencapai harmoni manusia dengan alam, Qi dan Tao. Dalam keyakinan agama Tao, alam semesta adalah kekal dari dahulu hingga sekarang dan tetap dalam keseimbangan kosmos demikian. Demikian juga yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan berikutnya, ambillah sebuah kertas, lalu buatlah 5 buah titik menggunakan pen atau pensil. Amati setiap titik dengan seksama, apakah mereka sama atau berbeda? Bisakah kalian mengukur berapa milimeter? Apa kaitannya titik-titik itu dengan apa yang telah kita pelajari? Kemudian menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tentang 4 titik. Bisakah kalian mengukur berapa ukuran tersebut? Jawabannya tidak. Apa kaitannya? Karena 4 titik tersebut mengajarkan kesederhanaan. Karena bermula dari hal sederhana seperti titik tersebutlah kita dapat memulai segalanya. Lanjut ke pertanyaan keempat, apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati atau abadi? Mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pernyataan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati atau abadi? Mengapa? Ceritakan pengalaman penderitaan kalian jika memang kalian setuju dengan pernyataan tersebut. Setuju karena menurut saya tanpa adanya penderitaan kita tidak dapat mensyukuri apa yang kita peroleh. Pertanyaan terakhir, dapatkah upaya-upaya filsafat terutama dari tradisi filsafat timur membuat dalam upaya menghadirkan penyembuhan pandemi COVID-19? Jelaskan argumentasi kalian. Kemudian, dapatkah upaya-upaya filsafat terutama dari tradisi filsafat timur membantu dalam upaya menghadirkan penyembuhan bagi pandemi COVID-19? Jelaskan argumen kalian. Menurut saya dapat, karena dari materi Taoisme kita dapat mengambil pelajaran tentang cara menjaga alam. Karena dengan menjaga alam kita dapat hidup sehat. Dengan adanya hidup sehat, maka bakteri-bakteri seperti COVID pun dapat musnah.